pokoknya ya sebagai warga negara yang baik dipanggil ya harus dihadapi. Ya bang ya, sebagai perempuan yang pasti saya harus memperjuangkan hak saya. Tapi kalau ditanya kronologis, sepertinya lebih baik saya nggak usah jawab deh. Toh nanti saya cerita yang ada saya di perkarain lagi gitu kan. Ya, kita bakal berjuang, yang pasti kita sudah siap akan kita hadapi. Saya akan memperjuangkan hak saya sebagai perempuan. Sidang ada komunikasi bersama sekolah nggak? Tidak ada ya. Jadi Ya baik, terima kasih teman-teman media. Ya, dalam persidangan kasus perkara pasal. Yang pertama, kehadiran kita di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini sebagai warga negara yang baik untuk taat kepada prosedur hukum yang sedang berlaku. Jadi kalau ditanya persiapan kita nggak ada. Gitu. Persiapan kita hanya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau ditanya tentang problem apa yang dialami oleh Ayu Thalia, saya kira nggak ada permasalahan hukum sehingga Ayu Thalia ini dijadikan sebagai terdakwa. Kalau pendapat hukum saya, kenapa seperti itu? Karena yang bersangkutan ini sebagai warga negara yang baik ingin mencari perlindungan hukum dengan membuat laporan polisi di Polsek Jakarta Utara. Jadi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dengan laporan polisi tersebut, undang-undang juga telah memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap warga negara yang membuat laporan ataupun yang menjadi saksi dan atau korban sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi kita melihat di sini bahwasanya ada rangkaian hukum yang semestinya diberikan perlindungan hukum kepada Ayu Thalia yang dibuktikan dengan laporan polisi tadi. Kalau perbuatannya tersebut adalah karangan ataupun cerita bualan, nggak mungkin klien kita ini membuat laporan polisi. Buat apa dia mencari sensasi? Foto dia sudah punya pekerjaan yang jelas dan dia sudah hidup dengan tenang dan nyaman. Akan tetapi dengan adanya laporan polisi itu, dia hanya ingin meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian agar tidak terjadi peristiwa yang sama seperti apa yang ia alami. Jadi kalau memang teman-teman menyatakan apakah Anda siap? 100% kita siap. 100% kita siap mengikuti persidangan ini, dan karena memang ini sudah sampai di persidangan, dijadikan bukti oleh teman-teman untuk mempidanakan tersebut adalah hal yang menurut hukum cukup kuat. Nanti akan kita buktikan. Tuduhan itu saya lihat tidak jelas. Ada upaya mediasi sama mediasi sendiri sebelum kasus ini naik ke persidangan. Ada mediasi, upaya mediasi sama. Ini kan sudah proses hukum. Kita serahkan kepada proses hukum. Karena kan di dalam restoratif justice juga yang berwenang melakukan restoratif justice adalah pihak kepolisian. Sampai sekarang kita melihat tidak ada restoratif justice. Kalau memang ada undang restoratif justice, ya tentunya akan kita hadiri. Gitu. Jadi apakah salah seorang warga negara yang memperjuangkan haknya untuk melindungi dirinya agar peristiwa yang dialami tidak terulang itu membuat laporan polisi? Kalau itu salah, percuma kita buat laporan polisi gitu. Karena saya lihat dalam dakwaan juga dengan dasar laporan polisi dan instastory beserta dengan media. Salahnya di mana? Rekayasanya di mana gitu?
kalau memang ini mau fair ya, di dalam keterangan saksi itu CCTV tersebut ada 10 titik. Kenapa CCTV tidak dijadikan sebagai alat bukti? Harus fair juga. Di dalam CCTV tersebut ada mungkin bisa dilihat rangkaian peristiwa, tapi CCTV tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus ini. Dan itu kita lihat di dalam salinan berkas perkara. Ya kalau memang fair, bukalah CCTV-nya. Kan ada 10 titik sesuai dengan keterangan-keterangan saksi CCTV itu. Kenapa nggak dijadikan sebagai barang bukti? Kalau kita hanya menjadikan barang bukti dari media televisi seperti kemarin acara Rumpi Secret ya, itu dilindungi oleh undang-undang pers dan dia berwenang untuk menyampaikan apa yang dialami. Semestinya ada imunitas yang dilakukan oleh Dewan Pers kepada Ayu Thalia. Ini yang kita sesalkan. Jadi di sini kita luruskan kepada masyarakat bahwa Ayu Thalia tidak benar untuk merekayasa ataupun membuat perkara ini adalah laporan palsu ataupun keterangan palsu. Kalau dibilang tidak ada buktinya, loh, bukti visum sudah diserahkan ke pihak kepolisian, ya, luka-luka lecet, terus celana dan baju, bahkan apa yang dialami. Semestinya ada imunitas yang dilakukan oleh Dewan Pers kepada Ayu Thalia. Ini yang kita sesalkan. Jadi di sini kita luruskan kepada masyarakat bahwa Ayu Thalia tidak benar untuk merekayasa ataupun membuat perkara ini adalah laporan palsu ataupun keterangan palsu. Kalau dibilang tidak ada buktinya, loh, bukti visum sudah diserahkan ke pihak kepolisian, ya, luka-luka lecet, terus celana dan baju, ada buktinya. Nanti kita buktikan saja seluas-luasnya di pengadilan ini, biar terbuka gitu loh. Karena di dalam penghentian perkara laporan di Polsek Penjaringan tersebut saya lihat tidak ditemukan adanya tindak pidana. Bagaimana tidak ditemukan adanya tindak pidana sudah luka lecet, berdarah-darah? Kalau tidak cukup bukti masih mending mungkin kan gitu. Ini dasarnya tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Lalu bagaimana mungkin tidak ada peristiwa pidana orang sudah luka-luka? Klaim abang sendiri kenapa laporan itu dihentikan bang sama polisi? Ya. Kenapa laporan Ayu Thalia yang pertama itu dihentikan sama polisi? Tadi sudah jelas saya sampaikan di dalam hasil ya penetapan tadi surat pemberitahuan hasil penyelidikan dengan dasar tidak ditemukan adanya peristiwa pidana. Berbeda dengan tidak cukup bukti, kan gitu. Kalau tidak ditemukan peristiwa pidana, saya kira ada kejanggalan di dalam kasus ini. Ya, bagaimana mungkin tidak adanya tindak pidana kecelakaan, luka-luka lecet? Itu saja simpelnya gitu. Jadi kita di sini menyampaikan hak-hak daripada Ayu Thalia agar pemberitaan terhadap beliau selama ini miring bisa dijawab dengan benar dan fakta yang sebenarnya. Kalau dibilang persiapan lain ini apakah ada takut gitu enggak? Kita nggak takut, biasa aja gitu, santai saja kan kita hadapi saja. Yang namanya ini persidangan bebas untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya disampaikan saja. Ada Ayu sendiri gimana untuk kan ini kan masalah nanti pengadilan pekerjaan sendiri kehidupan pribadi seperti apa? Kerjaan kehidupan pribadi saya ya berjalan seperti biasa karena emang kan saya karyawan. Saya orang biasa ya, karyawan ya, kerja seperti biasa. Masih di tempat tadi. Masih di Prestige. Ya, cukup ya. Terima kasih.